Selamat datang di Better Now Podcast. Hope you better now. Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Nobi, ini ada teman Saya Biscoy. dan saya Mersmansi. Nah, kami ini kebetulan adalah orang-orang yang sering meramaikan jalanan atau mewarnai jalanan. Mungkin biasa dikenal sama anak-anak muda itu graffiti writer. Oke. Nah, apa sih graffiti writer? Ya, orang-orang yang gabut, gabut terus mencari kesibukan dan melampiaskan kesenangannya itu di tembok-tembok, khususnya di jalanan ya. Karena dengan itu akhirnya merasa puas dan senang. Intinya orang-orang yang ingin asik sendiri ya kak ya. Ya. Mungkin orang-orang melihat graffiti writer itu merusak ya. Tapi bagi kami tidak coy. Graffiti writer itu sebuah daripada coret-coret di jalanan sembarangan. Jadi kami lebih niat menciptakan sebuah gambar atau mungkin tadi masnya bilang karya seni. Apa itu karya seni nggak tahu. Yang penting kita seneng aja mau gambar-gambar have fun aja seperti itu. Intinya ya mungkin banyak lah pro kontra tentang graffiti writer, entah itu merusak atau memperindah. Apa itu kak? Untuk nama itu sebetulnya kenyamanan pribadi masing-masing sih. Tapi kebanyakan memang dari kita itu memang tidak menggunakan nama asli, yaitu menggunakan nama alias atau AKA. Ya mungkin dari beberapa teman-teman itu ada yang juga memakai nama dari anagram nama aslinya ya juga ada. Kemudian ya ada juga yang memakai dengan nama panggilan juga ada. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing sih penggunaan nama itu tersebut. Kalau itu kalau itu lebih nanti kita main di media ya. Media emang konsisten menggambar sih. Tapi kita secara basic kak, graffiti bisa dikatakan narsis juga gak sih? Ya termasuk narsis sih. Ya, berarti emang outputnya kadang kita emang cuma ambil foto, bikin konten, nanti diupload itu aja biar semua orang lihat gambar kita atau karya kita gitu sih. Itu Ya merasa ya termasuk tembok kan itu kan termasuk media. macam media sih dan sebetulnya kan media kan banyak cuma kita dulu itu memang fase pertamanya setelah suka menggambar hanya di media kertas itu kebanyakan teman-teman itu kurang puas jadi mencoba media baru yaitu ketemu media tembok. Kemudian setelah mencoba untuk eksplorasi di media tembok yaitu tadi fasenya sebetulnya untuk graffiti itu seperti contoh saya sendiri tuh dulu memang suka vandal cuma setelah beberapa kali melakukan vandal terus kemudian yaitu termasuk narsistik tadi itu sepertinya kurang berfaedah gitu menurut saya sendiri sih. Daripada membuang kaleng hanya untuk tagging tidak jelas mending kita tidak setiap hari menggambar tapi dari beberapa kaleng yang ada itu bisa dibuat piece by piece. Seperti contoh benar-benar menggambar satu tembok full dari pribadi kita itu puas juga
dan juga dapat dinikmati orang. Betul. Ya. Daripada vandal kita mending yuk membuat karya yang memang piece by piece satu tembok daripada kalian membuang-buang kaleng satu kaleng hanya untuk tagging narsis nggak penting sebetulnya itu. Itu mending gambar satu piece tembok. Ya memang untuk graffiti sendiri memang terlihat hanya gitu. Beberapa orang memang kebanyakan memang agar rumah sate apa ya, emang rumah sate gambar-gambar biasa. Sebetulnya kita menggambar itu menggunakan model yang agak menguras dompet seperti itu. Ya kita juga dulunya itu ya juga aslinya bermula, ya kan. Maksudnya bermulanya tetap kalau dibahas oleh Mas Man atau Kak Uki itu kalau sekarang itu fasenya Kak Uki atau Mas Man ini fasenya udah mulai gambar yang dia harus proper harus menyiapkan kaleng walaupun kalengnya sedikit tapi secara gambar harus bagus Ya, karena dinikmati mungkin followers dan penikmat secara langsung di jalan. Ya, tapi kita bermulanya itu nggak kita aja sih, kebanyakan dari graffiti artis atau teman-teman graffiti artist itu bermula sih dari vandal gitu sih. Seenggaknya dia pernah vandal itu mungkin itu wajib ya. Enggak wajib sih. Syarat lah. Syarat masuk. Ya, jadi ada step by step, ada fase ke fase. Mungkin untuk dulu Kak Oki mungkin pernah vandal juga. Ya aku juga kalau ngomong-ngomong saat ini kan aku baru juga sih. Kalau di antara mereka ini senior saya lebih dahulu. Ya untuk saya sendiri tuh untuk menggambar sendiri sih memang dari kecil memang suka menggambar, tapi masuk di usia SMA walaupun sekolahnya MA itu rasa bosan untuk menggambar di kertas itu muncul, kemudian mencoba mengeksplor diri di media lain dan ketemunya itu di tembok. Nah di tembok itu untuk mencari dulu usia saya SMA kelas 1 itu untuk mencari kawan yang menggambar di tembok itu masih sedikit. Memang kalau dulu kan memang sosmed itu masih masih Facebook, terus kemudian untuk handphone kan dulu masih HP Cina, terus kemudian ya seperti itu pokoknya dulu masih Facebook, terus kemudian dari Facebook posting gambar sket, terus kemudian gambar-gambar graffiti, sket graffiti, upload Facebook, kemudian aku sendiri terus kemudian kenal dengan ya salah satu writer lah di kota Kudus, dan kebetulan saya juga memang sekolahnya di Kudus. Terus koneksi awal saya di graffiti itu memang dari anak Kudus. Ya, bukan di Jepara. Kemudian setelah kenal beberapa teman di Kudus itu saya memberanikan diri untuk berkenalan, terus kemudian membeli alat graffiti, yaitu kalau di graffiti itu kan ada tools yang namanya caps atau ini ujung dari cat kaleng itu. Nah, itu kan yang membedakan bisa besar, kecil, detail dan lain sebagainya itu di situ. Dan kalau di Indonesia sendiri memang karena pilot atau cat kaleng yang produk luar itu juga masih jarang. Itu kalau anak dulu memang itu disiasatinya itu memang pakai itu ada cap itu. Terus kemudian beli itu, terus kemudian pertama praktek memang langsung di jalan. Ya, memang langsung jalan. Dan disitulah ya serunya graffiti itu, memberanikan diri. Enggak cuma
apa suka menggambar terus hanya anu lah ini waktunya show up memberanikan diri untuk menggambar di jalan tanpa izin. Iya, secara mental memang anu memang diuji di situ gambar set sudah punya sket terus praktek set baru sudah membuat outline-nya belum masuk ke field itu sudah didatangi oleh orang kampung. Itu pengalaman saya pertama itu. Terus kemudian ditanyai lah bla 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 bla. Memang mau dibawa ke RT setempat itu. Terus kemudian saya pura-pura untuk membersihkan alat-alat saya. Setelah pura-pura membersihkan alat saya, itu teman saya itu saya suruh untuk apa? Jipok motor. Iya, membawa motor dituntun sambil berjalan. Terus kemudian saya lari. Terus kemudian dari situ terus berkoneksi dengan teman-teman baru juga karena di Kudus itu dulu juga ramai berbenang. Di situ kenal anak-anak band juga. Lah di situ ternyata juga pelaku graffiti. Setelah itu berkoneksi terus kemudian ikut-ikut acara jamming, terus kemudian ikut acara skate battle juga pernah. Dari situ terus kemudian upload Facebook juga gambar. Lah terus ternyata di Jepara sendiri juga sudah ada teman-teman yang sudah membuat graffiti. Terus kemudian akhirnya terkoneksi juga dari Facebook itu COD tiang ringan saya dulu masih ingat. Terus kemudian setelah itu juga kemudian kenal dengan ini Nobi juga dari situ. Terus untuk setel ini prosesnya lama sih. Memang dari dulu ya mungkin dari saya sendiri vandal tagging, bagaimana belajar pressure dari cat semprot, bagaimana membuat garis lurus, garis lancip, terus kemudian setelah mungkin merasa bisa, terus kemudian mencoba membuat beberapa karakter yang memang sudah pernah saya gambar berulang kali, terus akhirnya juga ada ketidaknyamanan atau mungkin apa ya susah mengeksplornya, terus kemudian juga pernah membuat font juga pernah, terus kemudian akhirnya sampai saat ya mungkin setelah beberapa kali atau mungkin banyak sket atau juga yang sudah saya tembokkan itu akhirnya saya merasakan apa ya graffiti itu kalau saya sendiri dulu tuh cenderung graffiti itu hip hop, tapi graffiti itu bukan hanya hip hop, skenanya lebih luas lah. Tapi tidak dipungkiri memang graffiti itu memang berkaitan dengan hip hop. Setelah itu saya dari diri saya sendiri tuh graffiti itu nggak harus hip hop menurut. Kamu bebas menggambar apapun itu, mau gambar serem atau gambar ya memang karena basic saya itu suka musik cadas, kemudian mencoba untuk menggambar yang lebih selaras lah dari diri saya sendiri, kemudian melebar juga setelah kenal graffiti juga terus kenal ilustrasi atau artwork yang cenderung stylenya dark seperti itu. 2016 kemudian sampai 2017 masuk kuliah itu masih sering bergonta-ganti style, dan itu memang kebanyakan writer atau anak-anak graffiti itu seperti itu, fasenya memang seperti itu, pencarian jati diri lah, mau yang gimana tetap ya prosesnya seperti itu, enggak instan langsung kamu senangnya ini apa, tetap itu hasil eksplorasi terus kemudian ketemu nyamannya gimana seperti itu. Ya kalau aku ya Nobi ya. Jadi nah prosesnya hampir sama seperti Kak Oki, dan kebetulan kita itu teman sekolah dulu. Nah, jadi itu dulu jujur saya pertama main graffiti itu ketika sama Kak Oki. Jadi
sering keluar bareng, nemenin dia lihat ke event-event graffiti. Nah, terus dia ya emang sama dari kecil emang suka gambar toh. Terus lihat teman-teman graffiti kok wah keren ya kayak ayo kan ngono toh. Akhirnya tertarik lah, kebetulan ada teman Kak Mars Mansi ini. Akhirnya saya ditarik, ayo melu gambar. Akhirnya ikutlah terjun ke dunia gambar. Terus coba ngulik-ngulik, nyaman. Akhirnya, nah dari situ sih itu sedikit mungkin kalau aku lebih tahun berapa 2017-an ya. Nah terus dia 2017. Sama lah, kalau lika-liku di jalan itu ada aja lah, ketemu RT setempat, warga setempat, kadang Satpol PP, polisi, gitu. Ya untungnya selama ini nggak pernah yang sejauh mungkin ketangkep atau apa ya. Mungkin untungnya paling dimintain KTP, gitu-gitu aja sih. Ya pinter-pinteran bagaimana kita ngobrol baik-baik lah seperti itu. Karena dulu sempat inginnya selain narsis, kita juga pengen karya kita itu dilihat orang, tapi buat orang lain itu juga seneng lihatnya. Nah, jadi dulu seperti itu. Untuk karakter yang sekarang ini mulai nyaman itu lama sih. Dulu itu saya suka bikin karakter-karakter lah. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin atau teman-teman graffiti lain, kalau lihat saya itu sering gambar karakter mumi, ya mumi lah. Kadang ya juga font, tapi ada bau-bau muminya seperti itu. Yaitu ada gambaran person dari dalam diri saya yang ingin saya lampiaskan di tembok seperti itu. Nah, lambat laun karakter itu semakin sederhana. Terus saya juga ngulik terus sih, kadang juga main piece font. Ya itulah, yang penting nyaman dulu karena masih sampai sekarang pun ya masih belajar untuk biar lancar seperti itu. Nah, ini aneh, jujur. Kalian mungkin ngerasa orang-orang graffiti kalau lihat spot atau tembok ketika di jalan mesti noleh kayak wih, kayak mungkin bagi mereka itu kayak cewek gitu loh. Set, spot bagus nih. nah, Kalau saya ini termasuk orang yang baru, seperti yang tadi saya katakan di awal, saya baru dibandingkan dari Kak Uki atau Mas Nopi, aku sing generasi terbaru, baru banget. Coro martabak aja anget. Ya. Kalau ini kan tadi kan apa ya, bahas cerita dulu sampai sekarang ya, awalnya terjunnya gitu kan. Kalau tadi ngomong-ngomong dari kecil kalau tak flashback ya, ternyata ya, aku baru aku baru keturunan Habib. Enggak, itu kan itu si MC itu MC. Enggak. Jadi dulu saya flashback kembali lagi, ada sangkut pautnya ternyata. Gini kakak, agak lama enggak Bapak ya. Dulu itu kalau ngomong-ngomong tentang aku dulunya itu kecil. Aku dulunya dari kecil itu sudah suka menggambar. Ternyata saya juga, Mas Nop. Ternyata saya juga. Walaupun di Arsipno artefaknya itu udah nggak ada. Artefaknya udah nggak ada dan tidak ada bukti sertifikat yang aku tahu juara lomba menggambar, nggak ada. Tapi tak flashback lagi, itu nanti ada sambungannya karo memulai graffiti, Mas. Jadi aku dulu sama saudaraku itu di jenjang MI ternyata. MI Madrasah Ibtidaiyah. SD lah, SD sederajat. Itu saya itu di belakang apa jenis ini sekolah atau gon apa biar WC. Ternyata saya itu gaya-gayaan sok graffiti, tapi nggak pakai kaleng, pakai apa gel, pakai kapur warna-warni. Saya ingat itu dulu gambar shark apa? U, tapi pakai kapur warna. Termasuk
graffiti. Purba itu termasuk. Mesti saya ingat itu dulu ingat. Itu Itu kan muncul di zaman kapan itu? Sebelum Rena. oh iya, jadi kayak apa ya? Relief enggak ada. Iya, iya. Kalau Malaysia Purba kan memang secara sejarah graffiti atau vandal itu kan memang dari coretan tembok itu kan. Oh iya. Terus Zaman kapur. Iya. Zaman kapur, itu kapur. Berkembangnya Kapur, tapi zaman terus ketemu cat warna ya, kemudian terus manusia menggunakan warna sebagainya. Terus berarti mesti kapurnya yang termasuk kapur elit lah, mesti udah warna lah. Itu dulu saya ingat-ingat dulu itu bener itu istilahnya nggak nyolong sih. Di TK sekolahan saya itu bukaan ros pawange. Jadi iso mlebos, mlebu. Nah, aku ambil itu warna-warna yang apa iki warna-warna sing unik gitu loh, warna-warna kapur tak buat di belakang. Itu nek flashback dari kecil ya. Ternyata saya ingat itu. Nek percaya gak percaya rata serah kowe kan ngono sih. Aku pernah di situ. saya musrik. Musrik. Nah, terus saya dulu terus langsung aja ya. Jadi berarti saya dari kecil juga suka menggambar. Walaupun nggak pada prestasinya. Nah, mulai di graffiti, kenal graffiti itu ada sangkut pautnya juga di sini tuh orangnya. Maksudnya tetap ada koneksinya. Kita bertautan. Ternyata kita bertautan. Bertautan seperti kisahnya. Serling. Enggak, kayak Hindia itu. Ya, itu bertautannya gini. Saya itu memulai megang kaleng ya atau beli kaleng atau apa FOMO kaleng cans itu dari teman saya Nobs. Nah ini kebetulan ini teman seperjuangan di salah satu kampus lah di Kudus gitu. Itu dia kan udah lama udah tadi berkecimplung atau udah berapa ya udah apa di sini udah terjun udah lama dan saya itu mengamati dia ngapa sih bawa kaleng klotak ketika dia berangkat kuliah itu klotak maksudnya itu klotak itu maksudnya klotak itu maksudnya suara kaleng isine entek iku bener klotak ya kepo lah. Nah, dan dia itu fasenya udah main konten. Aku merhatiin asik juga ya gambar konten gitu ya, maksudnya gambar asik ternyata ya. Aku bukan pengen kontennya gambar kayak asik ngono ya. Ketoke kok aku duwe apa ya? Gak duwe basic. Kayak aku kok iso sih ngene iku sih, iso disenauni. Nah, bermulalah saya beli kaleng di toko bangunan. Nah, tadi ngomongin ini kan tahun sih. Itu tahun saya itu baru setelah corona. Jadi saya tuh rezekinya itu setelah corona 2021-an 22 itulah. Itu masih tertata rapi. Kalau ngomongin tentang apa ya? Arsip gambar lah atau jebretan itu masih ada semua. Karena saya di fase enggak Facebook. Ya kan, ini kan tadi kan fasenya kan Facebook ya. Aku enggak fase itu. Enggak, Facebooknya saya ada lagi tapi enggak graffiti banget. Ya, mulailah itu buat beli kaleng enggak ya belum punya nickname. Apa sih nickname itu? Nah, ngono kan. Enggak tahu Mas Snop iki gawe tulisan apa gak iso maca. Nah, terus suatu ketika dia tahu, si Snop ini tahu kalau saya juga pengen graffiti gitu kan. Dia tahu, dia tahu gerak-gerik saya, memantau ya kan. Ya aku buatlah tulisan apa istilahnya itu dulu kayak bubble gitu. Throw up kecil-kecilan lah. Beli kaleng satu tuh 25. Dulu kaleng bangunan 25 Kak. 25 itu digasai, diecengin lah. Wah ayo gambar gitu kan. Terus dia bilang gambar, aku gak iso gambar ya. Ada nickname ngono. Wes nickname ngono. Bermulalah nickname. Ya ngomong-ngomong tentang nickname itu tak ambil dari Mas? Anagram. Istilah anagram saya itu dulu adalah. Jadi saya kan pakainya dulu itu PISK. PISK itu dari kata nama saya yang panggilan saya, PIS gitu.
Kalau dulu saya panggilnya Kak dulu. Saya panggilannya kalau di Kudus itu aslinya tuh kompis. Kompis. Kompis terus tak ambil pisnya. Pis lah gitulah, pis lah. Tekan gitu terus bermula terus sampai sekarang ada fase ganti nama, enggak ganti nama, tambah nama. Nah, belajarlah throw up. Dulu throw up. Nah, sama seperti kayak Mas Uki. Saya itu bermula atau belajarnya atau buat tinta, ya saya. Buat kok tinta. Apa jenis? Buat aerosol. Aerosol. Iya, Ya, aerosol itu di Kudus. Di Kudus malahan. Jadi tinta semprotan pertama aku di Kudus. Nah, di Kudus malah sinau aku di Kudus. Jadi kayak nyoret fasilitas umumku udah gon Kudus. Nah, wes lah drop-upan biasa terus kenal sama teman-teman Kudus. Ya lewatnya juga koneksinya Mas Nobi. Karena saya itu dulunya itu Agri Melu DE. Melu. Tapi aku nggak pernah diajarin. Dia tuh ngajarinya amati wae lah. Amati kono-kono kayak seperti apa. Jadi dia tuh mengenalkan saya ke teman-temannya dia graffiti tapi dia nggak ngajarin aku caranya gawe tulisan P ku ngene enggak. Aku disuruh memantau. Nggak memantau sih. Ngulik sendiri lah. Jadi nggak kayak tidak ada kayak sosok guru itu enggak. Mengguru itu tidak. Dia membebaskan graffiti karena graffiti itu bebas. Gitu kan. Bebas karena graffiti tidak sekaku itu ya. Siapa yang bilang? Adalah salah satu batas dari graffiti tidak sekaku itu. Nah, setelah diajarin di Kudus, banget dengan drop pis. Nah, terus udah fasenya di Kudus sudah selesai. Saya diginin Mas Nop sekali-kali gambar di Jepara. Balik ring kota nih, gue balik ring kota. Ini kan lengkap ini. Gue balik ke kota lah. Saya memberanikan diri di Jepara karena saya udah berani di Kudus. Nah, singkat cerita, ternyata culture Jepara sama Kudus itu beda. Bedanya itu Nek di Kudus itu orang-orang cueknya maksudnya teman-teman bapak-bapak sekitar ya, bapak-bapak kompleks sekitar itu pada cuek, wes hal sing wajar, hal lazim. Ada coret-coretan di graffiti bengi-bengi itu wajar lah, karena seringnya ya tadi ya rame banget. Saya memberanikan lah di Jepara ya. Tembok pertama itu langsung rolling door itu di daerah Pecinan lah, situ daerah Pecinan itu tak kira sehumble Kudus. Nah ternyata lah singkat cerita saya ke gap gitu kan, ke gap nggak polisi cuma keamanan sekitar dia disuruh KTP dan lain-lain gitu. Ormas lah. Dari situlah saya sadar. Kembali lagi tadi ya fase kan. Oh, piye ya caranya aku iso gambar tapi gak usah wae-waean karo ormas. Kan, sebenarnya aku nyaman. Kan, daripada aku habis ke gap iku terus aku mandek. Wedi apa jenenge niku? Mandek nanti kita nggak ada pelampiasan lagi. Wes caranya piye? Berarti saya mengulik lah gimana caranya gambar itu bagus. Nah, saya ingatnya itu gini, diingetin sama Mas Nop. Kalau gambar intinya itu nyeket dulu, nyeket. Jadi apa yang mau digambar itu di kongkong dhisik. Itu mempercepat kita di jalan. Nah, itu sampai sekarang itu tak gawe disiplin saya tak lakuin terus. Jadi setiap aku menggambar itu ada patokan dulu, nggak bisa saya ngeflow gitu secara ngalir, nggak bisa. Tetap saya ingat itu tak disiplin aku gawe skate dhisik, walaupun nanti di kenyataannya beda sama skate itu wis wajar, tapi saya mendisiplinkan bahwasanya kalau menggambar di jalan sekarang nyeket dhisik gitu. Nah, terus sekarang dapatlah alter ego. Istilahnya kalau di Caca graffiti alter egonya, sosok dirinya yang
kedua lain saya gitu kan. Ya adalah sosok monster lah, nggak monster apa sih, aku belum sampai sekarang belum tahu namanya, tapi tak disiplin ke karakter itu terus untuk saat ini. Nanti entah itu nanti tak buat apa, tak respon apa, yang penting base-nya itu si kepala itu gitu aja, itu sementara itu. Dan kalau ditanya nanti kedepannya gimana, aku nggak tahu nggak tahu, maksudnya itu biarlah secara ngalir aja. Tapi sekarang udah nyaman ke apa ya, ke sing karakter inilah nyaman, karena dibilang nyaman nggak nyaman sih, luwih penake gitulah, basic banget. Oke, kalau untuk connecting teman-teman writer Jepara itu apa ya? Kita merasa ter-challenge sih, Kak. Jadi karena selain kita gambar untuk personal, kan di dunia writer graffiti itu sering ada event toh. Nah, kita juga sering keluar kota, kadang juga teman-teman juga di-invite di luar kota kan gitu. Jadi kita merasa ter-challenge. Nah, bahkan pernah iki kesenggol egone, Des, kapan iki kotamu ono event? Nah, dari situlah akhirnya muncullah trigger. Wah, Jepara kok kayak diingeti wong kok sepi ya. Padahal orang-orangnya ternyata ada kalau dicari. Akhirnya kita memutuskan mencari. Dulu ini ya sama Mas Piscoy sama Mas Mensi, itu kita apa ya, sweeping gambar-gambar di daerah Jepara. Wah, ini gambar sapa iki? Iki gambar sapa? Goleki wonge. Ya karena juga ini ya Kak, kita kebetulan juga bikin media khususnya di Instagram. Nah, jadi kita juga inginlah meng-up gambar-gambar yang apa ya, lebih skena-skena jalanan khususnya di graffiti. Mau gambarnya seperti apa, kalau itu di jalanan kita capture, nanti kita unggah di situ. Kita nggak tahu siapa pelakunya, yang penting ada aja. Jadi biar orang-orang lihat aja seperti apa sih tembok-tembok yang ada di Jepara, seperti itu. Nah, untuk triggernya itu nanti Anda berkumpul, akhirnya bikin acara jamming bareng, gambar bareng, sampai akhirnya bisa ada keinginan lah bikin event bareng juga yang nanti nginvite dari teman-teman luar kota, seperti itu. Terus kebetulan karena mungkin teman-teman pada sibuk ya Kak, entah dari apa unsur internal atau eksternal situasi mungkin ya, akhirnya sempat hiatus lah. Nah ini akhirnya berkumpul lagi bikin event, pengen sesuatu yang enggak dikatakan baru, cuma ingin apa ya, menyegarkan aja sih, merefresh yang sudah ada. Karena apa, ini kan juga banyak lah teman-teman yang banyak join lah, yang bisa apa ya, bahkan yang dari luar kota, mungkin kuliah di luar kota, sekarang pada Bali ini mau, ayo kita hidupkan Jepara. ya istilah bahasa bayine ngono. Jadi ya akhirnya bikinlah gebrakan itu. Kalau bahasanya sih udah lama ya Kak ya. Bahasan event tuh pengennya kapan sih? Setahun yang lalu kalau hasilnya. Planningnya setahun yang. Netizen itu memang setahun. Secara nama itu kita sudah pernah bahas di bulan emang Juli ya. Juli tahun lalu. Di salah satu coffee shop di daerah Olahan. Kalianyar. Nah, terus apa? Kenapa Fun Nortigen? Karena ya apa ya? Fun ya, emang fun aja. Ya, fun ya, senang-senang terus. Nortigen karena piye ya Jepara nyen Pak Ya, utara. Delalah paling lor kan. Gitu aja, orang-orang bagian lor. Cah loran. Gitu. Ya pengennya sih mungkin ini pertama ya, jadi
nanti apa ya sekedar jamming-jamming, terus connecting teman-teman, meet up, juga kita ngajak-ngajak teman-teman yang mungkin satu scene di Lintas jalanan, komunitas. lintas komunitas. Kita juga secara teman-teman pelakunya ya itu juga ternyata meleknya tuh gini. Meleknya tuh gini. Teman-teman di kota-kota lain itu pergerakannya, movementnya itu udah rame. Nanti kita jangan sampai ya bukan ajang cuma ngimbangin teman-teman apa ya istilahnya, karena masih nggak umum ya, menegaskan bahwa kita masih ada gitu loh. Jadi kita masih ada walaupun kita makainya media yang tadi dibilang Japtrik itu sekedar media, tapi kita dulunya itu istilahnya apa ya, komunitasnya kalau di Jepara itu CSA. Nek saya itu belum apa ya, belum ikut di situ sih, belum tekan kono. Jadi terus sekarang mau buat akun nah, ngomong-ngomong kenapa kok nggak pakai nama Jepara Street Art? Nah, karena akunnya itu kalau di search di Instagram itu ada tiga akun dan dengan nama yang sama. Jadi kita udahlah, kita move on aja lah, bawa nama apa ya, nama istilah media lain lah, yang penting ada medianya. Lebih ke mengarsipkan sih bahwasanya karena di graffiti itu gini, misal saya apa ya, gambar malam paginya hilang itu udah biasa. Jadi kita harus bener-bener gercep lah, ada gercep tentang masalah pengarsipan. Jadi bahwasanya di tembok situ ternyata dulu ada gambarnya si ini, walaupun sekarang udah beda lagi, cuma kita ada pengarsipan sendiri. Kalau pengarsipan kita ada kayak foto-foto atau dari 2017 itu ada, kita up lagi. Gitu. Kalau di ngomong-ngomong Japtrik tadi ya, ke media aslinya, bukan akun personal atau kru, itu enggak. Bagaimana di kali ini atau acara kali ini itu lebih kayak gini, PR-nya kita gini, naik grid atau apa ya, movementnya itu kita harus fresh, harus mengikuti apa yang sekarang teman-teman luar kota buat. Jadi bukan sekedar jamming aja. Kalau dulu kita sering buat jamming itu sering, tapi sekarang kita kasihlah balutan apa gitu, dan nanti itu bisa dibilang nantilah next itu bisa dilihat aja langsung datang. Ya tercipta emang dari tongkrongan aja sih, bukan yang formal komunitas ormas ya. Udah ada strukturnya. Tapi kita mau jadi ormas, ingat. Ya intinya dari kita itu no leader just together. Dengan apa ya, budaya kolektif itu pokoknya. Kalau siapa aja yang nanti kita undang lah, invite itu kita sebut aja ya, nggak usah sebut nama, sebut wilayah aja. Kita di masing-masing wilayah Presiden Pati itu ada, pasti ada. Kayak Kudus ada banyak sekali, Pati kita invite, terus Semarang juga ada, Jogja, Solo, Ambarawa, Kendal itu ada, walaupun 1-2 itu ada mewakili kota mereka gitu. Terus siapa ghosternya? Nggak ada ghosternya, kita sama semua, kita berawal dari jalanan semua. Terus itu yang dari weartesnya, pelaku utama graffitinya, tapi kita nanti juga adalah istilahnya party kecil-kecilan, ada juga nanti kita melibatkan beberapa hip hop yang tadi Mas Oki tadi dibilang, karena graffiti itu tidak luntur dengan musik hip hop, walaupun hip hop
Spotify ya enggak masalah, yang penting hip hop. Rappernya rapper nggak apa lagunya ya nggak apa-apa, yang penting kita hip hop. Gitu, walaupun kita di rumah nontonnya NDX atau NDX enggak apa ya? Fish apa yang sekarang kita di India lah itu mangu itu nggak apa-apa kalau di rumah, tapi kalau kita ketemu anak-anak grafi DJ lah, DJ tetap ada gitu. Ada beberapa artis teman-teman hip hop, ada dari Jepara, ada dari Semarang, ada Kendal, ada. Mungkin buat orang-orang kita ya, maksudnya buat orang-orang kita, maksudnya yang apa, mungkin suka gambar atau mungkin apa, punya gairah di dunia, bisa dikatakan dunia seni, ya buatlah karyamu sebagus mungkin, terus nikmati prosesnya, proses sampai semua karyamu atau hasil karyamu itu memberi dampak pada orang-orang di sekitarmu atau yang lebih luas. Closing statement saya, teruslah bereksplorasi, cari gaya lo, dan tetaplah maju seni-senian khususnya di daerah Jepara aja, entah itu dari pelaku graffiti, pelaku seni rupa, perupa, mural artis dan lain-lain, musik skena musik, teruslah maju berseni-senian di kota Jepara tercinta. Oke, Pak. Caleg. Bravo olahraga. Kalau saya sendiri sih Jepara itu banyak SDM-nya, dan untuk bagi kalian-kalian yang mungkin belum menemukan atau belum memiliki kenyamanan harus di skena apa atau di part atau bagian apa dari Jepara, mungkin kalian bisa sering datang di berbagai acara skena-skena, dari skena graffiti, band atau ilustrasi atau art walker atau apapun itu. Kalian bisa mengekspresikan atau bisa membuat kalian itu kalian itu bermanfaat itu di media apapun atau apa hal yang kalian sukai.